Di video ini gue akan makan mie Bangladesh di Bekasi. Bukan, ini mie nyemek guys. Warnanya emang mirip. Dan kalian harus tahu di Bekasi ada yang jual nih TikToker dengan 300.000 follower baru aja buka usaha mie nyemek warkop kayak gini dengan bumbu recekan sendiri. Dan kalian lihat nih teksturnya, aduh, dimakan pakai cabai rawit. Kalian lihat aja videonya sampai habis ya. Ini namanya mie nyemek Bekasi, punyanya Raiza, TikTokers dengan 300.000 follower. Wih, kira-kira rasanya mantep nggak nih? Karena gue lihat nih kontennya sih sering makan-makan dan masak-masak, harusnya mantap. Enjoy the video. Hello YouTube, let's go and balik lagi di channel bungkus yang ini. Ya, hari ini kita lagi di Bekasi mau makan Indomie. Ini katanya baru buka tapi udah FYP di TikTok. Wah, ini katanya mie nyemek. Cuman banyak yang bilang, ini mie nyemeknya enak banget kak. Sespesial apa mie nyemeknya? Ini namanya nih, mie nyemek Bekasi. Itu ada apa sih? Basah lensanya, Mas. So, ya. Yuk. Subscribe boleh ya? Boleh lah. Boleh. Apa kabar kalian semua? Nih gue lagi di daerah Rawalumbu, Bekasi. Apa Des? Kalau Rawalumbu Des? Rawalumbu Bekasi Timur. Rawalumbu Bekasi apa? Bekasi Timur, bener. Ih bener ya Des. Bener deh. Jadi kemarin gue iseng aja karena gue lagi ada urusan di Bekasi. Biasa kalau misalnya lagi iseng nyari bahan makanan apa kira-kira yang mau gue makan, gue scrolling TikTok. Nemulah ada VT-nya, akun namanya Raiza Shala ya. Isinya itu dia lagi makan mie nyemek. Ih, tampilannya enak banget, bumbunya, teksturnya. Pas gua selidikin ternyata ini punyanya beliau. Jadi Kak Raiza ini adalah TikTokers, followernya udah banyak banget, 300.000. Gokil, keren banget. Sampai lagu di sini Rawalumbu Bekasi. Ternyata nih dia jadi satu tempat sama cucian mobil, Motoshot Wash and Cafe. Konsepnya nih sambil nunggu cuci mobil bisa sambil makan di sini, ada mie nyemek, terus juga punya Korean food. Nah, ini dia Kak Raizanya nih. Assalamualaikum. Apa kabar Kak Raiza ya? Panggilannya apa? Raiza. Jadi dengar-dengar ini punyanya Kak Raiza nih? Oh gitu. Cuci mobilnya juga? Kalau ini partneran. Kalau misalnya warung ini udah lama apa? Kalau ini baru sih, baru gitu? jalan 2 bulan. Kalau untuk cucian steamnya udah lumayan lama. Oh, tapi punya Kak Raiza juga partneran. Akhirnya nambah ini buat makan. Tadinya ini apa nih tempatnya? Tadi warkop biasa, terus ya udah jadi saya bikin mie nyemek aja. Idenya dari mana? Kenapa tiba-tiba mau take over ini jadi usaha makanannya, terus langsung ada mie nyemek tuh? Idenya dari mana? Awalnya ya cuma iseng-iseng aja sih. Iseng-iseng. Kayaknya belum ada nih di sekitaran Bekasi tuh yang namanya mie nyemek gitu setahu saya ya. Terutama di arah Rawalumbu dan sekitar Iya, ya, masih belum ya. Masih belum. Kegiatannya sehari-hari apa sebelumnya Kak Raiza? Aku selain konten kreator, aku ngajar juga guru. Guru di mana? Guru di TK. Masih aktif? Kalau sekarang udah nggak. Akhirnya sekarang full time content creator. Ih, keren banget. Kontennya apa Kak? Makanan? Foodies. Oh, foodies. Ih, Iya. sama. Gue harus belajar banyak sama Kak Raiza karena follower saya udah yang harus banyak. Jadi, ini mie nyemeknya nih lebih ke apa nih dia? Temanya nih, bumbunya nih. Bumbunya khas sendiri. Belajar dari mana tuh bikinnya? Otodidak aja sih. Oh, otodidak. Emang seneng masak? Emang suka masak. Mulai dari harga berapa? Coba kita lihat. Untuk yang originalnya kita mulai dari 13.000. 13.000 itu pakai telur, sayuran, sama bumbu spesialnya. Ya. Yang spesialnya ini berarti apa nih dia? Tambahan topping sosis sama bakso. Nah, ini ada mie jontor nih, ini ada mie pedas juga. Ada, tapi bedanya itu dia sama kayak original, Ha-ha. cuman tambah ekstra cabai. Dan ini juga punya usaha nggak cuma mie nyemek ya. Ini yang Iya. Korea juga punya Kak Raiza sendiri. Iya, pokoknya ada Oh. partneran di sini. Oh gitu. Jadi so far nih selama 2 bulan nih udah apa aja yang dilakuin nih untuk promosiin si warung ini nih? Kayaknya soalnya udah FYP nih. Awalnya ya iseng-iseng juga. Konten aja dikontenin. Aja. Hampir setiap hari kan bikin konten. Mau FYP mau enggak? Bikin aja. Bikin aja. Akhirnya so far gimana nih warungnya? Alhamdulillah Setelah 2 bulan. sejak yang FYP itu jadi banyak yang datang. Oke. Anak sekolahan, anak kuliahan gitu, pada penasaran. Pada dari jauh-jauh nggak? Ada yang dari jauh nggak Iya, ke sini? Ada yang jauh dari Jakarta. Oh gitu? Gede, Dari Pondok Gede khusus ke Rawalumbu nih buat makan mie nyemek. Masya Allah ya orang-orang kok the power of FYP. tuh. FYP. Terus so far 2 bulan nih udah paling banyak masaknya sampai berapa porsi? Kita hampir sehari 1 dus sih. Sehari 1 dus. 1 dus. Wih keren, 40-an pieces berarti ya. Awalnya targetnya yang cuci mobil biar makan, akhirnya malah yang jauh-jauh juga Iya, ikut ngerasain kadang cuman buat makan ya. Makannya aja. Makan doang. Habis makan
tiba-tiba kayaknya nyuci nih Nah, kayak saya. Tiba-tiba janji mobil tadi mau parkir depan. Bikinnya nih paling ribet nih waktu itu setup apa nih? Niat dulu sih, niatnya kayak gimana persiapannya. Interior apa segala macem waktu itu Udah ada. pakai konsep Berjalan sendiri. waktu. Awalnya belum kayak gini ya? Awalnya belum, makanya pengen sistem yang self service nantinya. Oh gitu. Self service-nya apa ya? Bikin minuman sendiri? Enggak, itu ngambil minyak sendiri. Oh gitu. Jadi mie-nya ini nggak cuma pakai mie goreng, bisa yang lain ya? Iya. Oke, jadi ini ya kayak bumbu rahasianya ya. Boleh dibuka. Tuh, oh ini dia nih. Ini pakai berapa rempah-rempah Kak total semuanya nih? Nggak terlalu banyak sih. Nggak terlalu banyak Sepuluhan ya? mah ada. Sepuluhan ya. Kali servingnya 1 sendok ini. Iya. Tipikal aromanya kayak bumbu-bumbu agak Korea ya? Emang ada? Tapi padahal nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh ini katanya pakainya telur omega ya? Ini kedepannya mau ada menu-menu lain yang bakalan ditambah nggak Ada selain dong, ini? pasti. Terus berinovasi. Terus berinovasi ya, kayak menunya lucu-lucu loh guys. Ini buat nongkrong sore-sore, malam-malam. Ini pas banget. Biasanya selain bikin kayak gini, masakan apa aja yang Kak Reza bisa? Aku suka masak masakan Indonesia. Kayak apa tuh contohnya tuh? Ayam rica-rica, Wah. opor. Oh emang hobi masak Iya, ya? kan dulunya aku juga kontennya masak. Oh iya, Cuma makin berarti kesini. review ya? Iya. Udah berapa lama Kak konten? Konten dari pas pandemi sih, 2020-an. Oh itu awal banget tuh? Awal banget. Konten apa tuh pertama kali itu yang pernah dibikin? Masak. Emang dari awal masak ya? Jadi karena Dari awal masak. emang hobinya masak, terus emang nggak bisa kemana-mana, akhirnya dibikin konten masak gitu ya? Bener. Yang bikin akunnya pertama kali meledak tuh karena konten apa tuh? Dulu pernah pertama kali bikin tuh konten bikin minuman gitu loh, arah Korea yang pakai susu sama strawberry itu langsung. Oh dari situ tuh ya? Dari situ. Ini displaynya keren banget nih kayak warung-warung mie zaman sekarang bener ya, tinggal ngambil ya. Kalau aku pesan mie nyemek spesial, enaknya pakai apa? Basicnya emang Indomie goreng. Aku ambil satu ya? Oh gitu caranya. Ini berarti isinya dari atas ya? Iya. Oh iya, Ada oh tutupannya, gini. tutupan atas bawah. Berarti ini bikin custom sendiri ya? Bikin Oh. sama minumannya juga. Minumannya juga. Kak, aku langsung aja ya. Berarti ya, pesan. Oke, apa aja? Aku mau mie nyemek spesial, terus. Pedas apa enggak? Nah, mie nyemek spesial 1, jontor 1. Oh, pakai jontor juga. Iya dong. Topoki lucu kali ya? Topoki boleh? Boleh. Dan mangkok sih. Bentar. Ambil. Nah, ini dia menu-menu yang udah gue pesan. Jadi sebenarnya ternyata 3 warung yang ada ini joinan dengan owner yang berbeda. Kalau punya Kak Reza tuh si mie nyemek Bekasi ini. Dan ada satu menu yang emang gue pesan dari Topoci. Ini ada topoki sama odeng. Nah, menu sendiri ini yang bikin gue jauh-jauh dari Tangsel ke Rawalumbu Bekasi Timur. Ini dia mie nyemeknya. Lo lihat dari tampilannya. Creamy karena dia pakai telur dan kuahnya kental. Mie-nya nyemek. Waduh, ini sih makanan yang paling pas dikala hujan melanda. Kayaknya nggak usah lama-lama, langsung kita coba si mie nyemeknya dulu. Yang tadi masuk dua telur omega tuh ini nih di atasnya, nanti kalian bisa siram pakai telur omega, tapi nanti ini akan gue siram untuk si Yudis, nggak bohong, si yang mie jontor. Jadi di sini kalau yang spesial 17.000, terus ditambahin sama sosis bratwurst sama bakso ayam ya. Nih guys, creamy banget. Gue gak sabar nyobain bumbunya. Karena tadi pas gue cium aromanya, menarik banget, harum. Oke, kita challenge. Apakah hari ini gue bisa makan mie nyemek dengan baju putih dan gak ada noda sedikit pun? Kalau ada noda, kalian dapat sesuatu. Kita tes ya. Bismillah. 1, 2, 3. Yuk. Wah. Wow. Wah enak cuy. Waduh. Emang jago masak. Masak Indomie tuh simple enggak. Yang gue kagumin adalah dengan tekstur mie-nya yang kelihatan kayak lodo tapi enggak. Ini secara tekstur masih oke banget mie-nya, masih chewy, bisa dikunyah, plus bumbunya ini anget rempah-rempah. Rempah-rempahnya tuh lebih ke pedas cabe, bikin anget dan manis. Ini warga Bekasi, lo punya mie nyemek ini sekarang cuy.
Hancur, enak. Buat lo yang suka pedas mungkin lo bisa tambah saus sambal, tapi buat gue segini pas. Plus menyenangkan banget makan mie pakai sosis ini yang gede-gede. Wah, gokil. Buka baru 2 bulan, tapi ini udah enak banget. Wah. Kemarin kita ketemu Mas Angga yang jualan mie ayam, tapi dia usaha baru sebentar, baru 4 bulan. Cuma dia bisa bikin mie ayam yang rasanya enak banget. Dan ini Mbak Reza juga, baru jualan 2 bulan, dia bisa bikin formula mie nyemek yang seperti ini. Kita harus bikin satu kategori baru buat makanan enak, tapi dia baru netes. Minimal kriterianya di bawah 5 bulan. Gua akan menciptakan satu jargon baru. Ini cakil, bro. Calon-calon gokil. Karena kalau kalian nyobain kesini, asli ini comfort food banget. Creamy, rempah, tapi nggak terlalu strong rempahnya ya. Lebih kayak rempah cabai, mungkin bawang dan lain sebagainya. Gue nggak tahu nambah apa lagi karena lumayan ada 10 rempah kata Mbak Reza. Langsung aja menu kedua, gue mau makan ini versi pedesnya. Mie nyemek spesial tapi dibikin jontor. Jontor gue pikir ada tambahan saus lain tapi ternyata enggak. Dia pakai cabai rawit merah seperti ini. Ini ya. Ini cakil, calon-calon gokil nih. Kalian harus ke sini guys. Bekasi kaliannya seperti ini. Cuman mungkin kalau buat gue rasa manisnya bisa agak di tone down sedikit karena dari rempahnya masih ditambah kecap lagi. Jadi kalau kalian makan satu sebenarnya nggak masalah. Cuman buat yang lapar kalau kalian makan lebih dari 1 porsi atau 2 bungkus, ini mungkin akan agak rasa kayaknya cukup deh gitu karena dari si manisnya itu. Nah kita lihat kalau pakai cabai rawit, bismillah. Ya. Iya, tadi tambah kecap lagi, Mbak. Iya. Cepat sekali. Berapa? 1, 2. Semoga nggak nambah ya. Pasti kalian nungguin kan kapan lagi nyiprat, tonton sampai habis. Gue makannya masih banyak nih. Bismillah. Ini kayaknya mie agak banyak ya. Ini double ya? Double ini mah. Nggak sebanyak yang tadi. Ini double ternyata. Ada satu yang lupa. Kerupuk. Menambah kerupuk. Seru. Telur, jangan lupa telur. Oh, astagfirullahalazim, bener. Ini pakai telur omega, udah di Kan aku nggak suka kalau kamu pakai telur kayak gini, aku enak. Ya, aku nggak. Karena dalam tubuh kalian tiap hari kalian butuh asupan protein yang cukup, guys. Ya kan kita terlalu banyak konsumsi karbohidrat, kita butuh protein juga. Langsung aja ya. Untuk satu porsi telur omeganya berapa, Kak? 6.000. Ya. Awet lagi. Mau pakai odeng ah? Baru sekali gue makan odeng dibakar ya. Biasanya ditelup, jadi cuy dia, kotak-kotak. Belum lama kan dia cipratannya? Belum. Siapa yang di antara kalian yang kayak gua nggak bisa juga pakai baju putih? Kenyang, Gue makan pelan-pelan ya, sampai ketemu nanti lagi. Karena ternyata ini double tadi. Sambil kita istirahat, sambil kita makan. Aneh juga gue ya, karena istirahat berhenti, gue sambil makan. Gue mau nyoba topoki guys. Topokinya dengan gochujang, ditaburin wijen sama potongan nori. Nice texture, kenyal-kenyal. Dan bumbu gochujangnya pedas. Buat gue minimalnya dengan takaran resep yang sekarang enak dimakan satu porsi pas masih panas. Buat yang suka pedas tambahin cabai rawit, mantep banget. Terakhir kita minum es teh. Di sini juga minum es teh kerampul, jadi es pakai jeruk nipis ya. Ada gulanya nggak? Pakai, jadi es teh manis pakai jeruk. Jadi asyagar mantap manis
asem. Kudu diaduk-aduk. Sama gue suka nih dibejek-bejek dulu nih. Siapa namanya, Dis? Ini, Dis. Siapa, Dis? Nama, Dis? Jeruk. Jeruk. Gue ngarep tadi patah soalnya. Ada lucu-lucu dikit, cuman namanya juga Yudis. Coy, segar coy. Kalau kayak gini makanannya, gue nyuci mobil seminggu 2 kali kali ya. Habis cuci mobil, ayo hujan lagi. Besok-besokin lagi. Nah, oke. Kak Reza, kita beda harga dulu nih dari yang aku pesan tadi ya. Jadi mie nyemek spesial saat ini 17.000 ya. Kalau jontor spesial berapa? Jontor spesial tinggal tambahin aja 3.000-an. Oh, 6.000 dong kan sosis bakso ya? Iya. Jadi 15 tambah 6, 21. Tadi yang gue makan itu berarti 17 tambah 21. Terus es teh kerampurnya 10.000. Khas Solo. Khas Solo tawarnya tadi 2, 14. Sama tadi pesan topoki odeng jadi berapa tuh? 22.000. 84. Tambah apa lagi tadi kerupuk 1? Kerupuk 1 2.000. 2.000. Telur? Onsen Omega itu 6.000. 6.092 sama apa lagi tadi? Oh, tadi ngambil mie kremes. Itu 2.000-an. 2.000-an. 94. Anak-anak pada pesan apa tadi tuh? Lo apa, Mal? Ovaltine 8.000. 8 tambah 7, 15.000 ya. Terus Yudis? Sari 6.000. 13. Terus kopi hitam sama es teh tawar. Kopi hitam es teh tawar berapa tuh? 6.000 tambah 5.000 tambah 7.000, 12.000. Terus tambah lagi tadi pada makannya jontor 2 ya, jontor spesial ya. 21 kali 2, 42 ya. Akmal apa Mal? Spesial doang. 17.000 ya. Omeganya 3 kali 6, 18. Kita habis segini tadi. Jadi harganya masih murah. Kalian dengan uang misalnya 50.000, 60.000-an bisa cuci mobil sambil makan mie nyemek di sini. Buka setiap hari? Buka setiap hari kecuali hari Senin libur. Selasa sampai Minggu. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. 9 malam. Kalian bisa follow TikToknya Reza juga di? Reza Syala. Akan gue taruh di deskripsi juga. Plus link Google Maps ke warung mie nyemek Bekasi di Motoshot. Jalan Raya Bulu Safiraya, Rawalumbu. Punten. Terima kasih. Lu iya dong. Kan tidak boleh gratis, harus semua bayar. Terima kasih banyak. Yang paling kesini terima kasih. Iya, banyak. dengan senang hati. Lancar terus usahanya. Berarti plan kedepannya apa nih buat warung mie nyemek Bekasi nih? Plannya nggak muluk-muluk sih, pengen dikenal aja dulu. Pengen dikenal dulu. Di Bekasi ada mie nyemek. Dan semuanya resep dari Kak Reza sendiri. Mungkin yang sering nonton kontennya Kak Reza di TikTok, suka masak apa segala macam, penasaran gimana sih rasa masakannya. Biasanya nyobain salah satu resepnya di mie nyemek. Dan ada yang lain juga, ada burger, ada kotak-kotak, ada hotdog, omelet, lumpia, donat dan sebagainya. Kita doakan semoga usahanya lancar dan rame ya. Mantap servisnya, rasanya konsisten walaupun rame ataupun sepi atau gimana pun kondisinya, rasa harus sama enaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih. Iya, sama-sama. Jadi itu barusan nih mie nyemek Bekasi punyanya Kak Reza Syala. Bisa kalian coba. Alamat lengkap gue taruh di deskripsi lagi. Kalau kalian suka videonya, tolong share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe channel Bungkus. Gue upload rutin. Setiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ada noda 2 biji di baju gue, berarti kalian dapat giveaway. Satu noda 50.000 ya. Jadi 100.000 kalian dapat giveaway. Syaratnya gue belum tahu, follow aja Instagram gue. Nanti akan gue undi ngacak. Cuma 2 orang ya, jadi 50.000 ya. Follow Instagram gue @bungkusofficial, TikTok @bungkusofficial juga. Kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik, boleh komen di bawah atau di Instagram DM ke Yudis @yudisrautm. Hari ini gue nggak nemu second account loh, hari ini lo bersih. Oke, tapi gue nggak tahu nanti di video selanjutnya ya. Kita lihat aja, Yudis sudah tobat apa belum. 1, 2, 3 peace and too sweet. Kuliner Bekasi mana lagi yang harus gue coba? Kalian komen di bawah. Bye-bye.